Besok kalau kamu mau pengen milih pimpinan, cari dengan kualifikasi 10 ini. Untuk bisa melakukan terobosan, maka pemimpin yang karismatik harus punya 4 modal. Yang pertama, strateginya tepat. Salah ngambil strategi, sebagus apapun terobosan, ya dia akan gagal. Ya kayak Ibnu Tumat misalnya memfotokopi jalan hidupnya Nabi. Nah ini tepat, karena bikin sentimen orang semakin dalam, bikin pengikutnya semakin dekat, semakin menganggap dia Imam Mahdi. Ini strateginya pas. Kalau strateginya keliru, bisa-bisa malah pengikutnya kabur. Nggak jadi ikut dia lagi. Jadi strategi harus tepat. Yang kedua, bisa memanfaatkan modal. Apakah itu modal sosial maupun modal personal. Bisa melihat potensi jamaahnya. Ya kalau jamaahnya petani-petani, ya jangan diajak perang nyerbu negara. Ya mesti kalah. Kalau memang mau nyerbu negara, ya dilatih dulu. Itu yang dilakukan oleh Mahdi Sudan, Ibnu Tumat. Lihat resourcesnya, kekuatan kita apa. Kalau kita cuma jamaah masjid biasa, ya tidak bisa kita demo dengan tuntutan menjatuhkan Jokowi. Misalnya cah semene ya, tidak ada yang dengerin. Nah, modal kita kurang. Jadi harus seorang yang karismatik, dia harus bisa membaca situasi sekelilingnya. Punya pengikut berapa, targetnya apa, strateginya bagaimana. Terus yang ketiga, pemimpin karismatik itu harus mampu memastikan transformasi. Harus pengikutnya merasa ada perubahan. Kalau tidak, dalam jangka waktu tertentu dia akan ditinggal. Setelah tadi disuruh cukur gundul semuanya dari atas sampai bawah, itu harus ada transformasi yang dirasakan para pengikutnya. Mungkin, wah hidup saya semakin tentram, semakin adem, semakin dingin karena gundul. Nah, harus merasakan transformasi itu. Kalau tidak merasakan transformasi, ya pada saatnya ala podo wae, ternyata bayat tidak bayat, ya podo-podo sumpeknya. Dia dalam jangka waktu tidak lama dia ditinggal. Dimas Kanjeng itu jamaah-jamaahnya di awal dia merasa perubahan, dikasih uang beneran, uangnya berganda beneran, maka percaya. Besok begitu ndak ganda lagi uangnya, tinggal dicarikan alasan. Sebenarnya mau ganda, cuma ada alangannya. Jinnya baru lari kena gas air mata, jadi nggak jadi. Kan dia bilangnya begitu. Jadi harus diyakinkan dulu di awal bahwa dia bisa bikin transformasi, bisa bikin perubahan. Karena kalau tidak, ya lama-lama pengikutnya lari. Dan yang terakhir, harus sensitif terhadap emosi pengikutnya. Harus peka. Jadi kenapa? Karena pengikutnya ini kekuatannya. Dia harus selalu care, selalu ngerti anak buahnya butuh apa, pingin apa. Paling tidak dia harus mengupayakan pemenuhan itu. Kalau tidak, pasti dia ditinggal oleh jamaahnya. Jadi kalau kalian besok ingin jadi pemimpin yang karismatik, carilah strategi yang tepat, manfaatkan sumber daya secara pas, pastikan terjadi perubahan, dan perhatikan anak buahmu. Kalau tidak, kamu akan ditinggal. Lawannya
pemimpin karismatik itu kalau di teori sosiologi yang lain adalah pemimpin transaksional. Pemimpin transaksional itu ya bukan karisma dia yang main, tapi aturan-aturan transaksional. Kamu kerjalah padaku, nanti tak gaji sekian. Kamu akan dapat ini, dapat itu. Itu transaksional. Kalau karismatik, pengikutnya tidak nuntut dapat ini, dapat itu. Dia cuma nuntut perubahan situasi, transformasi kondisi. Dan dia rela melakukan itu. Bahkan dia mau berkorban untuk itu. Nah, itu pemimpin yang karismatik. Nah, ini fenomena selanjutnya. Namanya rutinisasi karisma. Jadi rutinisasi karisma itu terjadi ketika bosnya, pemimpin yang karismatik tadi sudah tidak ada. Ketika pemimpinnya meninggal, gimana ayo? Ini jamaahnya bisa bubar ini. Ini kalau tidak ada pemimpin gimana? Kalau ceritanya Al-Qahtani tadi, Al-Qahtani itu tewas di Masjidil Haram. Cuma kabar tewasnya tidak disebarkan dulu ke jamaahnya. Karena begitu disebarkan, mungkin jamaahnya langsung nyerah. Tinggal Juhaiman, yang saudara iparnya itu yang memimpin pemberontakan, dibilangnya ini Imam Mahdi kita sedang disembunyikan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Padahal sudah tewas. Karena kalau dia bilang ini Imam Mahdi kita sudah tewas ditembak tentara Perancis, langsung bubar. Jamaahnya mungkin langsung nyerah. Dan kalau nyerah ya tinggal ditunggu aja tanggal eksekusinya. Jadi dikabarkan dia belum meninggal. Dengan resikonya fokus pada satu orang pemimpin kan begitu. Kalau pemimpinnya pergi, wassalam sudah. Kelanjutannya bagaimana? Nah, katanya Weber, biasanya kemudian terjadi rutinisasi karisma. Jadi rutinisasi ini keberlanjutannya dipikirkan. Biasanya caranya ada 2. Yang pertama, melalui aturan-aturan, nasihat-nasihat yang biasanya diberikan oleh si pemimpin tadi. Misalnya anaknya yang harus melanjutkan, keturunannya, atau sahabatnya yang paling dekat. Nah, ini rutinisasi gaya pertama. Jadi melalui pembentukan aturan-aturan tradisional. Atau bikin aturan. Besok siapa saja bisa ganti aku, cuma jangan dilanggar undang-undang ini, aturan ini, pedoman ini. Siapapun khalifahnya, nah, khalifah itu kan yang ganti pimpinan puncaknya, dia harus pakai pedoman kitab suci ini dalam tanda petik. Itu berarti pakai hukum, sifatnya rasional, atau secara tradisional, diwariskan turun-menurun. Dengan gaya ini, nanti karisma tidak akan habis. Bisa dilanjutkan. Ibnu Tumat tadi, sebelum berdirinya dinasti Muwahhidun, dia sudah meninggal. Yang jadi raja pertama Muwahhidun itu penerusnya Abdul Mukmin. Bukan Ibnu Tumatnya. Tapi Ibnu Tumat sudah mewariskan dasar-dasar ajarannya. Sehingga dinastinya dikenal sebagai dinasti Muwahhid. Nah, ini namanya sudah rutinisasi karisma. Sama kalau di Syiah kan Imam Mahdinya belum muncul, tapi sudah ada rutinisasi, ada ajaran-ajaran kemahdian. Siapapun yang memimpin mereka sekarang itu hanya mewakili Imam Mahdi yang nanti akan datang. Di Iran itu nanti ada satu tempat kayak goa kecil yang tiap malam itu ramai orang mujahadah di situ.
Di depannya ada masjid. Dan diyakini besok Imam Mahdi itu munculnya dari gua kecil itu. Jadi pokoknya ditunggu aja, sopo ngerti pas lagi nunggu di situ tiba-tiba, ini Imam Mahdinya datang. Dia yakinnya begitu. Jadi ada saya lupa namanya itu, saya pernah di sana. Dan ramai terus tempat itu. Kalau bagi yang tidak punya uang, pasti makan gratis di situ ada. Tiap malam itu, tidak cuma malam Jumat, tidak cuma hari-hari besar, tapi tiap malam ramai tempatnya. Tempat orang mujahadah di situ. Mulai habis maghrib sampai tengah malam pasti ada. 24 jam ramai di situ. Karena dekat situ ada gua yang diyakini besok dari situ. Itu keyakinan mereka. Mungkin aliran tertentu saya tidak tahu. Tapi itu jenis rutinisasi. Semua yang mewakili sebelum Imam Mahdi datang, ini kan menjalankan ajaran-ajaran konsep kemahdiannya. Ini bahasanya Weber, rutinisasi karisma. Nah, secara umum pola rutinisasi keberlanjutan karisma ini polanya ada 6. Katanya Weber, yang pertama searching, nyari orang dengan kualifikasi karismatik yang sama. Siapa di antara sahabat-sahabatnya, murid-muridnya yang punya kualifikasi dekat dengan gurunya. Itu namanya nyari, searching. Atau yang kedua revelation. Revelation ini bahasa Inggrisnya wahyu, intuisi maksud. Biasanya warisan. Jadi revelation ini nunggu ilham baru. Diwariskan pada siapa jabatan karismatik tadi. Itu revelation. Ya sahabat-sahabatnya ini nyari ilham, nyari petunjuk siapa yang pantas. Dalam tradisi sufi tertentu itu kadang-kadang nyari gantinya mursyid itu pakai burung. Jadi muridnya semua disuruh kumpul di tengah lapangan. Biasanya bahasanya pakai burung hijau. Burungnya dipegang, burung beneran loh ya. Terus dilepaskan. Jadi kemana burung itu hinggap di antara para jamaah ini, dialah nanti yang ganti. Nah, jadi muridnya mungkin nunggu semua siapa yang dipilih. Biasanya yang dipilih adalah yang burungnya datang ke dia. Cuma kamu nggak boleh trik ya, kamu bawa makanannya burung terus gini. Nanti kamu jadi tidak, karena itunya burungnya nyari makanan. Jadi revelation. Yang pertama nyari, berusaha, kalau ini nunggu petunjuk. Yang ketiga wasiat. Destination by original reader. Jadi nyari berdasarkan wasiatnya pemimpinnya. Misalnya Abu Bakar mewasiatkan setelah aku yang mimpin Umar. Nah itu wasiat namanya. Yang keempat, nyari di antara muridnya yang punya kualifikasi sama, qualified staff. Jadi designated by qualified staff. Kalau tadi yang milih pemimpinnya, kalau ini yang milih formatur, staf-staf yang dianggap mewakili pemimpinnya, zaman pemimpinnya masih hidup. Misalnya, ya contohnya kayak zaman dari Umar ke Utsman, itu kan bikin semacam formatur terus milih. Terus yang kelima warisan, hereditary karisma. Sultan meninggal yang melanjutkan anaknya, itu warisan berarti. Kaisar meninggal dilanjutkan oleh anaknya. Kayak di Jepang, itu modelnya warisan. Dan terakhir ini yang modern, namanya office karisma. Bukan kantor karisma.
Office karisma ini ketika karisma dijadikan formal. Bikin ADART. Bikin ADART-nya torekot. Kok torekot apa? Gerakan milenerian, gerakan Imam Mahdi, gerakan karismatik ini oleh anak buahnya dibikin, biasanya semasa tokoh karismatik ini masih hidup, dibikin seperangkat aturan. Yang berhak jadi pemimpin ini. Cara milih pimpinan ini. Pemimpin harus punya watak ini, dan seterusnya. Ini namanya office karisma. Dibikin aturan birokrasi. Jadinya rasional. Nah, itu akan berlanjut begitu. Kalau tidak ada 6 ini, ya berarti putus. Akan terjadi chaos, kacau. Kenapa? Karena masyarakatnya dasarnya karisma. Dasarnya tokoh. Ketika tokoh tidak ada, dilanjutkan ya jadi susah. Makanya ada, kayak Indonesia ada yang bilang Indonesia ini mungkin yang pas itu bukan demokrasi tapi kerajaan. Butuh tokoh yang karismatik luar biasa, yang baik, bukan yang sesat. Nah, itu lebih mudah ngatur orang Indonesia dibandingkan yang model demokrasi. Kalau modelnya demokrasi, mungkin orang seperti Donald Trump bisa kepilih. Ya kan? Donald Trump yang suka melecehkan perempuan, yang mengancam-ngancam Islam dan seterusnya, itu malah kepilih. Ya demokrasi kayak gitu, kita nggak boleh komplain. Kebenaran bagi sebagian besar orang Amerika, Donald Trump layak jadi presiden. Meskipun bagi sebagian yang lain tidak. Hanya Indonesia bisa mengalami nasib yang sama. Karena kita dasarnya sama-sama demokrasi. Kalau model karismatik tidak begitu. Kepatuhan seseorang pada pemimpinnya itu sifatnya volunteer. Karena dia terpesona oleh si pemimpin ini dengan daya dan kekuatan yang dia miliki. Dan lebih mudah menggerakkan massa. Cuma memang sifatnya tidak tahan lama. Kelemahannya di keberlanjutannya. Karena tidak mudah orang nyari sosok yang karismatik, yang tanpa merintah orang jalan sendiri. Oke. Terakhir, dalam teori leadership modern, kalau tadi yang spiritual supernatural, klaster karismatik leader itu ada beberapa itu. Tanpa harus kamu nunggu ilham, tanpa harus kamu nunggu wahyu, nunggu wangsit, kamu sebenarnya bisa jadi seorang pemimpin yang karismatik. Caranya bangun citra dirimu dengan kualifikasi itu. Yang pertama apa? Biasanya verbal skill. Latihan ngomong. Pemimpin karismatik itu kalau ngomong enak. Kayak Soekarno itu orang betah berjam-jam dengerin dia pidato. Kalau kamu ngomong tidak bisa, ya latihanlah. Tidak mungkin kamu jadi pemimpin karismatik kalau ngomong belepotan. Yang kedua, self-confidence. Percaya diri. Kalau kamu minder, tidak mungkin jadi pemimpin karismatik. Yang perempuan juga begitu. Tidak ada syaratnya karismatik itu harus laki-laki. Perempuan bisa. Bahkan banyak laki-laki yang tunduk di depan perempuan. Contohnya banyak dalam sejarah. Ada ratu-ratu perempuan yang luar biasa. Terus yang ketiga, inspires trust. Pemimpin seseorang yang membangkitkan kepercayaan. Orang percaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu sendiri mencela-mencela, tidak konsisten, mungkin kamu bisa jadi pemimpin tapi tidak akan jadi pemimpin yang karismatik. Jadi pemimpin harus inspire trust. Yang keempat, berani ngambil resiko.
Pemimpin harismatik bukan penakut. Tidak karena ditekan siapapun, terus dia ganti pendapat. Tidak. Dia berani ngambil resiko. Tidak karena ada bahayanya, terus dia membatalkan rencana. Tidak. Dia high risk orientation. Kalau kamu ingin jadi pemimpin yang harismatik, harus berani. Jangan penakut. Terus, pemimpin yang harismatik itu high energy action orientation. Penuh semangat. Jangan kelemak-kelemek. Jangan melempem. Kayak saya ini tidak mungkin jadi karismatik. Saya iso teriak-teriak, tidak bisa menyemangati orang. Ya kalian kalau ingin jadi pemimpin karismatik harus high energy, full of energy. Lah kalau pemimpinnya lemes ya jangan, anak buahnya mesti di bawah itu lemesnya. Kalau pemimpinnya putus asa, aduh gimana lagi ya ini sudah. Kita nyerah aja ya sudah. Kalau pemimpinnya sudah kayak gitu ya enggak mungkin anak buahnya bisa lebih dari itu. Terus pemimpin karismatik itu relational power base. Relational power base itu menyadari kekuatan relasionalnya. Meskipun dia yang punya karisma, dia sendiri sadar bahwa tanpa anak buahnya, tanpa pengikutnya, dia bukan apa-apa. Maka dia care sama pengikutnya, dia peduli sama pengikutnya, dia peka, sensitif sama kebutuhan pengikutnya. Kemudian pemimpin harismatik itu minimum internal konflik. Bisa meminimalisir konflik di dalam. Kalau di dalam aja konflik ruwet ya jangan mikir bisa bangkit jaya mengatasi yang lain. Kalau di dalam sendiri masih benturan ya jangan berharap bisa lahir pemimpin yang harismatik yang mengungguli kelompok-kelompok sosial yang lain. Kemudian pemimpin harismatik itu memberdayakan. Jadi tidak bikin orang kehilangan daya, tapi bikin orang dayanya meningkat. Kalau gara-gara pemimpin kok kamu jadi lemes, semua diambil pemimpin, aku tidak dapat apa-apa. Itu berarti dia tidak empower. Harus empower others. Menguatkan, memberdayakan. Kemudian pemimpin karismatik itu self-promoting. Ini terjemahannya agak rumit. Self-promoting itu lawannya pencitraan. Kalau pencitraan, kamu sengaja mencitrakan dirimu biar kelihatan jadi sosok yang karismatik. Tapi self-promoting itu karismamu sendiri, itu otomatis jadi bahanmu, tampil bahanmu promosi. Dia tidak narsis tapi memang tampil apa adanya itu loh sudah besar. Tanpa harus dicitra-citrakan jadi orang baik, dia sudah kelihatan baik. Itu self-promoting. Tanpa harus mencitra-citrakan diri sebagai orang pinter, orang canggih, orang cerdas, orang berkualitas. Orang sudah melihatnya sendiri dengan segala kualitas itu. Meskipun kadang-kadang disembunyi-sembunyikan, nggak mau tampil, nggak mau sombong, tapi sudah kelihatan sendiri. Itu namanya self-promoting. Tanpa harus kamu tiap hari bikin selfie, di-upload di Facebook, orang sudah ngerti kalau kamu cakep. Itu self-promoting. Tanpa harus kamu foto dari kiri, dari kanan, dari sini, yang paling bagus mana ya, terus di-upload. Tanpa harus begitu, diambil dari mana saja, asal moto dan hasilnya bagus, itu self-promoting. Jadi, tanpa niat untuk pamer, orang sudah ngerti kebesaran. Dan yang terakhir, pemimpin yang karismatik itu visioner. Visioner berarti ya orientasinya ke masa depan. Tidak berhenti di masa kini, ke kondisi yang lebih baik di masa depan. Kalau kalian punya karakter 10 ini,
Kalian punya bakat jadi pemimpin yang karismatik. Atau besok kalau kamu mau pingin milih pimpinan, cari dengan kualifikasi 10 ini. Carilah yang verbalnya bagus, visioner, bisa dipercaya, percaya diri, 10-10-nya. Ya kalau nggak ada, pilihlah 10 pemimpin sekaligus dipimpin bareng-bareng orang dengan kualitas ini. Karena kita butuh ini untuk menaikkan level kehidupan sosial kita.